kasih Anda masih bersama kami di Garuda TV. Pemirsa, di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada keamanan kawasan dan penerbangan internasional, pemerintah memastikan keselamatan jemaah umroh dengan mengawal pemulangan lebih dari 6.000 orang secara bertahap. Pemerintah juga memantau puluhan ribu calon jemaah umroh yang akan berangkat sebelum musim haji. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang memanas akibat konflik Amerika Serikat dan Iran menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Haji dan Umroh memantau perkembangan ini sekaligus mencermati pengaruhnya terhadap jalur penerbangan internasional yang digunakan jemaah umroh Indonesia. Fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada keselamatan, keamanan, dan perlindungan jemaah. Seiring dengan itu, proses kepulangan jemaah terus berlangsung secara bertahap. Dalam periode 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Pada 28 Februari tercatat 4.200 jemaah pulang menggunakan 12 penerbangan, sementara sehari berikutnya 2.047 jemaah kembali melalui 5 penerbangan. Seluruh proses dikawal agar berjalan tertib dan terukur. Sejak tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke tanah air dengan aman, dan proses kepulangan ini berlangsung secara bertahap melalui 17 penerbangan dan terus kami kawal secara terkoordinasi bersama seluruh pihak terkait. Dan juga kami mengimbau kembali mengingatkan kepada setiap penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk melaksanakan amanah dan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan di Arab Saudi hingga kepulangan jemaah kembali ke tanah air. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat bagi jemaah kita. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan terus mengikuti arahan resmi dari pemerintah. Lebih jauh, negara juga membuka akses perlindungan bagi jemaah yang menghadapi kendala di luar negeri. Jika mengalami persoalan hukum, kondisi darurat ataupun masalah perlindungan di Arab Saudi maupun di negara transit, jemaah diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat. Kementerian Haji dan Umroh berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta seluruh perwakilan Republik Indonesia untuk memastikan setiap persoalan ditangani cepat dan tepat. Demi menjaga faktor keselamatan, pemerintah turut mengimbau jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan hingga situasi kawasan kembali kondusif. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk kehati-hatian agar ibadah dapat dijalankan dengan rasa aman. Di sisi lain, perhatian terhadap kenyamanan jemaah juga diwujudkan melalui kebijakan strategis di sektor logistik pangan. Indonesia untuk pertama kalinya akan mengekspor 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umroh di Tanah Suci. Rencana ekspor ini mendapat respons positif dari para jemaah. Mereka menilai ketersediaan beras Indonesia akan membantu menyesuaikan selera makan selama menjalani rangkaian ibadah yang padat. Menurut sejumlah jemaah, rasa nasi yang familiar dapat meningkatkan selera makan, menjaga stamina dan mendukung kekhusyukan ibadah. Sangat setuju. Setuju. Kenapa? Nasinya lebih enak. Nasi lebih enak? Iya. Lebih kenyang. Makannya lebih nafsu. Lebih nyaman. Udah biasa kan? Udah biasa. Di kampung. Cukup bagus sekali. Bagus sekali Pak. Karena bisa menyesuaikan selera jemaah baik haji maupun umroh di Tanah Suci ini. Betul. Nah, jadi dengan adanya beras kita yang beredar di sini, otomatis masyarakat tidak kecanggung lagi, dan tidak akan kurang lagi. Yang seperti Bapak bilang tadi, makannya kurang, seleranya kurang, ya. Jadi kalau memang beras kita ada di sini, nanti makannya bisa lahap, tenaga bisa kuat, dari amal ibadah bisa maksimal. Ya, saya lebih setuju juga, soalnya agar orang Indonesia atau jemaah-jemaah Indonesia itu bisa makan, bisa merasakan nasi Indonesia juga. Betul. Soalnya kan kadang jemaah itu kadang ada yang bilang nggak cocok dengan beras yang ada di sini. Dari sisi kesiapan, Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan pengiriman perdana 2.280 ton beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia tahun 2026 telah dipersiapkan secara matang. Distribusi direncanakan dalam 2 tahap dengan dukungan 2 kapal agar pasokan tiba tepat waktu.
Beras yang akan dikirim merupakan hasil pengadaan gabah segar dari panen petani Indonesia. Proses pengolahan dilakukan melalui rice milling unit modern berstandar tinggi. Produk ini memiliki kadar air terjaga, tingkat pecahan rendah, telah melalui uji laboratorium, memenuhi standar ekspor internasional dan mengantongi sertifikasi halal. Langkah ekspor ini memperluas akses pasar beras Indonesia sekaligus mendukung kebutuhan jemaah di Tanah Suci. Dengan pengawalan keselamatan di tengah dinamika geopolitik serta penguatan dukungan logistik pangan, pemerintah berupaya memastikan ibadah jemaah Indonesia tetap berlangsung aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Dan rangkaian laporan agenda Presiden serta jalannya pemerintahan telah tuntas kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Dan jangan lupa untuk menyimak kembali esok hari di jam yang sama, tentunya hanya di Garda TV. Saya Samuel Purba beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.